Karso sudah 42 tahun hidup dari tanah yang bukan miliknya. Dia menggarap sawah orang lain sebagai buruh tani di desa Kebonwaru, bekerja dari subuh sampai sore, dengan upah yang hampir tidak pernah cukup untuk menutup kebutuhan sebulan. Tubuhnya kurus tapi keras, kulitnya gelap karena puluhan tahun terpapar matahari, dan tangannya kapalan sampai hampir tidak bisa merasakan tekstur apapun. Istrinya, Sumi, sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang tidak sempat ditangani dengan benar, karena tidak ada uang untuk ke dokter spesialis. Karso merawat sendiri anaknya, Bayu, yang waktu itu baru berusia 6 tahun. Bayu sekarang 9 tahun. Kurus seperti bapaknya, rambutnya selalu acak-acakan, dan matanya besar dengan tatapan yang terlalu serius untuk anak seusianya. Dia anak yang pendiam tapi penurut, selalu pulang tepat waktu, selalu makan habis meski lauknya cuma tempe dan kecap. Satu-satunya hiburan Bayu adalah kaleng bekas yang dia jadikan bola untuk ditendang-tendang di halaman tanah depan rumah mereka yang kecil dan hampir roboh itu. Karso menyayangi Bayu dengan cara yang tidak pernah dia ucapkan, tapi selalu dia tunjukkan lewat hal-hal kecil. Bangun lebih pagi untuk masak nasi sebelum Bayu berangkat sekolah. Menyimpan satu-satunya lauk yang agak layak untuk piring Bayu. Menambal seragam sekolah Bayu dengan tangan sendiri di malam hari di bawah lampu yang remang-remang. Tetapi kemiskinan Karso bukan jenis kemiskinan yang bisa diatasi dengan kerja keras saja. Berapapun dia bekerja, selalu ada saja yang menghabiskan hasilnya. Upah buruh tani tidak naik, harga beras naik, atap rumahnya bocor dan butuh diperbaiki. Sepatu Bayu jebol dan harus diganti. Utang kecil-kecil menumpuk ke warung, ke tetangga, ke koperasi desa. Di ujung gang yang sama dengan rumah Karso, ada rumah besar dengan pagar tinggi dan halaman luas. Itu rumah Pak Rudi. Pak Rudi dan Karso tumbuh besar di desa yang sama. Dulu kondisi mereka tidak jauh berbeda, sama-sama dari keluarga petani biasa. Tapi sekitar 15 tahun lalu, sesuatu berubah pada Pak Rudi. Dalam waktu yang terasa terlalu cepat untuk bisa dijelaskan, dengan kerja keras biasa, Pak Rudi punya uang. Lalu punya sawah, banyak sawah, lalu punya rumah besar, lalu punya mobil, lalu punya usaha penggilingan padi, lalu punya tanah di kecamatan sebelah. Orang-orang desa membicarakannya dengan berbagai versi cerita. Ada yang bilang Pak Rudi berhasil karena pintar bisnis. Ada yang bilang dia dapat warisan dari saudara. Jauh yang tidak ada yang tahu siapa. Ada yang bicara lebih pelan, dalam nada yang digunakan orang ketika membicarakan sesuatu yang tidak ingin mereka ucapkan terlalu keras. Karso bukan orang yang gampang percaya gosip. Dia terlalu sibuk bekerja untuk urusan omongan orang. Dia menyapa Pak Rudi kalau berpapasan di jalan, dan Pak Rudi selalu membalas dengan ramah, bahkan kadang memberi Karso rokok, atau mengajak ngobrol sebentar di warung. Karso menganggap Pak Rudi orang yang baik, hanya lebih beruntung darinya. Sampai suatu malam di awal musim tanam, Pak Rudi datang ke rumah Karso. Waktu itu hampir pukul 9 malam. Bayu sudah tidur di kasur tipis di sudut ruangan. Karso sedang duduk di teras kecil rumahnya menghitung uang yang tersisa di dompetnya. Uang yang jumlahnya tidak cukup untuk membayar iuran sekolah Bayu yang sudah lewat, jatuh tempo 2 minggu. Pak Rudi datang dengan kemeja rapi dan membawa sebungkus rokok yang langsung diletakkan di depan Karso. Mereka duduk berdua di teras, itu cukup lama. Pak Rudi tidak langsung bicara soal maksud kedatangannya. Dia bertanya soal kondisi Karso, soal Bayu, soal sawah yang sedang digarap. Karso menjawab apa adanya karena memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Hidupnya susah, dan itu bukan rahasia bagi siapapun di desa itu. Kemudian Pak Rudi bicara soal sawahnya yang ada di ujung desa selatan. Sawah yang tidak pernah digarap siapapun dan tidak pernah ditanami apapun, tapi selalu terlihat basah dan subur. Karso pernah lewat sawah itu dan memang pernah bertanya-tanya, kenapa lahan sesubur itu dibiarkan kosong. Pak Rudi bilang sawah itu bukan sawah biasa. Dan dia bilang kalau Karso mau, ada cara untuk ikut menikmati hasilnya. Karso mendengarkan. Pak Rudi tidak bicara berputar-putar. Dia bicara langsung.
dengan nada yang tenang dan datar seperti orang yang sedang menjelaskan cara kerja mesin pertanian. Dia bilang ada sesuatu yang tinggal di sawah itu, sesuatu yang sudah bersamanya sejak hampir 15 tahun, dan menjadi sumber dari semua yang dia punya sekarang. Sesuatu itu butuh makan, dan makannya adalah persembahan yang harus diberikan setiap kali musim tanam baru dimulai. Persembahan berupa sesuatu yang berharga. Pak Rudi bilang kalau Karso mau ikut, dia hanya perlu datang ke sawah itu 3 hari lagi pada malam tertentu dan membawa sesuatu yang paling berharga yang dia punya. Sebagai imbalan, rezeki akan mengalir. Tidak perlu kerja keras berlebihan, tidak perlu khawatir soal uang lagi. Karso diam lama setelah Pak Rudi selesai bicara. Rokok di tangannya sudah habis, tapi dia tidak sadar kapan menghabiskannya. Di dalam rumah, dia bisa mendengar suara napas Bayu yang tertidur. Pak Rudi berdiri, menepuk bahu Karso sekali, dan pamit pulang. Dia tidak meminta jawaban malam itu. Hanya bilang Karso punya waktu 3 hari untuk memutuskan. 3 hari itu Karso tidak tidur dengan benar. Siangnya dia bekerja seperti biasa di sawah orang, mencangkul dan menanam dengan gerakan yang sudah hafal di otot-ototnya. Tapi pikirannya tidak ikut bekerja. Pikirannya berputar-putar di antara 2 kutub yang berlawanan dan tidak menemukan titik berhenti. Dia tahu ini bukan hal yang benar. Dia lahir dan tumbuh cukup dekat dengan hal-hal seperti ini untuk mengerti bahwa penawaran semacam itu tidak pernah gratis. Selalu ada harga, selalu ada yang harus dibayar. Ibunya dulu pernah bercerita tentang orang-orang di desa lain yang mengambil jalan seperti ini dan berakhir dengan cara yang tidak dia ingin ingat. Tapi malam hari, ketika dia pulang ke rumah dan melihat Bayu makan nasi dengan lauk yang semakin hari semakin tidak layak disebut lauk, sesuatu di dalam dadanya melunakkan semua alasan untuk menolak. Dia memikirkan iuran sekolah yang belum terbayar. Dia memikirkan atap yang bocor dan sudah 2 kali musim hujan tidak diperbaiki. Dia memikirkan sepatu Bayu yang dijahit dengan tali rafia karena tidak ada uang untuk beli yang baru, yang paling berharga yang dia punya. Karso mengartikannya sebagai benda. Dia tidak punya banyak, tapi ada cincin kawin almarhum istrinya yang masih dia simpan di kotak kecil di bawah kasurnya. Atau mungkin buku tabungan yang isinya hampir 0 tapi masih ada. Atau mungkin sesuatu yang harus dia beli dulu sebelum dibawa. Malam ketiga, Karso pergi ke sawah itu. Sawah di ujung desa selatan itu berbeda dari sawah-sawah lain di sekitarnya, bahkan di malam hari. Sawah lain gelap dan tenang. Sawah Pak Rudi punya semacam cahaya redup yang tidak bisa langsung. Karso tunjuk sumbernya, seperti tanah itu sendiri yang sedikit bercahaya. Airnya tidak bergerak meski ada angin. Udaranya lebih dingin beberapa derajat dari sekitarnya. Pak Rudi sudah ada di sana, berdiri di pematang dengan pakaian gelap dan ekspresi yang serius. Ini Pak Rudi yang berbeda dari yang biasa Karso lihat di warung atau di jalan. Tidak ada senyum ramah, tidak ada rokok yang ditawarkan. Wajahnya datar dan matanya fokus ke sesuatu yang ada di tengah sawah. Di tengah sawah itu ada sesuatu yang membuat Karso berhenti melangkah selama beberapa detik. Dia tidak bisa mendeskripsikannya dengan tepat, bahkan dalam pikirannya sendiri. Bentuknya tidak tetap. Kadang terlihat seperti bayangan manusia, kadang seperti kumpulan kabut yang padat. Tidak ada suara yang keluar darinya, tapi Karso merasakan kehadirannya seperti merasakan tekanan di telinga ketika masuk ke ruangan yang terlalu sunyi. Pak Rudi memberi isyarat Karso untuk mendekat. Karso melangkah ke pematang dengan lutut yang berat. Pak Rudi menjelaskan prosesnya dengan singkat. Karso harus menyerahkan persembahan ke tengah sawah itu. Bukan dilempar, tapi dibawa langsung. Masuk ke air sampai ke titik yang paling dalam di petak tengah. Pak Rudi bilang sesuatu yang ada di sawah itu akan mengambil sendiri apa yang dianggapnya berharga. Karso menggenggam cincin kawin istrinya di dalam kepalan tangan kanannya. Dia melangkah masuk ke air sawah. Air itu dingin, jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Lumpurnya dalam dan menyedot setiap langkahnya. Karso berjalan pelan menuju tengah petak, dengan air yang naik dari mata kaki ke lutut.
Kegelapan di tengah sawah itu terasa semakin padat semakin dia mendekatinya. Karso membuka kepalan tangannya dan cincin itu jatuh ke air. Tidak ada yang terjadi selama beberapa detik. Lalu air di sekitar titik jatuhnya cincin itu bergerak. Bukan seperti riak biasa, tapi seperti sesuatu yang ada di bawah permukaan sedang naik dan turun sekaligus. Lalu Karso merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya dari bawah lumpur dan langsung naik ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik. Bukan sakit, hanya dingin, dan sesuatu seperti persetujuan yang tidak keluar dalam bentuk suara, tapi langsung Karso rasakan di ulu hatinya. Pak Rudi sudah tersenyum ketika Karso kembali ke Pematang. 2 bulan pertama berjalan persis seperti yang Pak Rudi janjikan. Karso mendapat tawaran kerja sebagai pengawas di penggilingan padi milik Pak Rudi dengan gaji yang 3 kali lipat upahnya sebagai buruh tani. Tiba-tiba, ada tetangga yang menawarkan lahannya untuk digarap Karso dengan bagi hasil yang menguntungkan. Seorang kerabat jauh mengirim uang tanpa alasan yang jelas, bilang hanya ingin membantu. Karso melunasi semua utangnya, membayar iuran sekolah Bayu sampai akhir tahun, memperbaiki atap, membeli sepatu baru untuk Bayu. Bayu berlari-lari di halaman dengan sepatu barunya, dan Karso duduk di teras mengawasi dengan perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Semacam ringan di dada, semacam napas yang lebih longgar. Tapi ada satu hal yang mulai mengganggunya. Sejak malam di sawah itu, Karso kadang-kadang melihat sesuatu di sudut pandangnya. Bukan jelas, hanya kilatan, seperti bayangan yang bergerak di ujung matanya, tapi menghilang begitu dia menoleh. Kadang di sudut kamarnya malam hari, kadang di pinggir sawah ketika dia bekerja siang hari, kadang di belakang Bayu ketika anaknya sedang main di halaman. Yang terakhir itu yang paling membuat Karso tidak nyaman. Dia tidak punya alasan logis untuk dikhawatirkan, tapi setiap kali bayangan itu muncul di dekat Bayu, ada sesuatu di dalam perutnya yang terasa seperti ikatan yang ditarik kencang. Dia mencoba bicara soal ini ke Pak Rudi suatu siang di penggilingan. Pak Rudi mendengarkan dengan wajah yang tidak berubah, lalu bilang, itu biasa, bagian dari proses. Dan Karso tidak perlu mengkhawatirkan apapun selama dia memenuhi kewajibannya. Kewajiban. Kata itu baru pertama kali Pak Rudi sebut secara eksplisit. Karso bertanya kewajiban apa. Pak Rudi bilang, setiap awal musim tanam, persembahan harus diperbarui. Dan sesuatu yang di sawah itu akan selalu memilih sendiri apa yang dianggapnya paling berharga dari orang yang berjanji padanya. Bukan manusia yang memilih. Sesuatu itu yang memilih. Karso pulang dengan kaki yang berat. Musim tanam berikutnya datang 6 bulan kemudian. Seminggu sebelum tanggal yang Pak Rudi sebut, Bayu mulai berubah. Bukan drastis, perubahannya halus dan bertahap, cukup halus sehingga Karso pada awalnya mengira anaknya hanya kelelahan atau mau masuk angin. Bayu makan lebih sedikit, tidurnya lebih lama dari biasanya, tapi bangunnya justru tampak lebih lelah. Kaleng bekas yang biasa dia tendang-tendang di halaman, tidak disentuh selama 3 hari berturut-turut. Hari keempat, Bayu tidak mau sekolah. Bukan karena menangis atau protes, tapi hanya karena tubuhnya seperti tidak punya cukup daya untuk bergerak. Karso memegang dahi anaknya, tidak panas. Memegang tangannya terasa dingin. Bukan jenis dingin yang biasa, tapi jenis dingin yang membuat Karso langsung teringat air sawah di ujung desa selatan itu. Karso membawa Bayu ke puskesmas. Dokter memeriksa dan tidak menemukan apa-apa yang salah secara medis. Bilang, mungkin kelelahan atau kurang vitamin dan memberi beberapa tablet yang Karso tebus dengan uang yang sekarang tidak lagi jadi masalah baginya. Tablet itu tidak berpengaruh apapun. Hari kelima sebelum tanggal yang Pak Rudi sebut, Karso berlari ke rumah besar itu dan menggedor pintunya. Pak Rudi membuka pintu dengan wajah yang sudah tahu. Bukan kaget, bukan bingung. Wajah orang yang sudah mengantisipasi kedatangan ini dan sudah menyiapkan jawabannya. Dia mempersilakan Karso masuk dan duduk di ruang tamunya yang luas dan rapi. Karso bicara dengan suara yang susah dikontrolnya. Dia bertanya soal Bayu. Bertanya apa yang sedang terjadi.
bertanya kenapa anaknya yang sakit, padahal yang berjanji adalah dia, bukan Bayu. Pak Rudi menjawab dengan tenang. Dia bilang, sesuatu yang ada di sawah itu tidak memilih berdasarkan siapa yang berjanji. Dia memilih berdasarkan apa yang paling berharga. Dan bagi Karso, yang paling berharga bukan cincin kawin istrinya. Sejak awal, yang paling berharga bagi Karso adalah Bayu. Sesuatu itu tahu itu. Sesuatu itu selalu tahu. Pak Rudi bilang cincin itu hanya semacam perkenalan, pembuka perjanjian. Yang diambil sebagai persembahan sesungguhnya sudah ditentukan dari momen Karso masuk ke air sawah itu. Karso tidak ingat dengan jelas bagaimana dia sampai di luar rumah Pak Rudi. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di jalan depan rumah besar itu dengan kepalan tangan yang gemetar dan napas yang tersengal seperti habis berlari. Dia berlari pulang. Bayu masih berbaring di kasur, matanya setengah terbuka, menatap langit-langit dengan ekspresi yang kosong. Karso masuk dan langsung memeluk anaknya, mendudukkan Bayu di pangkuannya, dan memeluk badannya yang terasa lebih ringan dari seharusnya. Bayu tidak merespons dengan aktif, tapi kepalanya jatuh ke bahu Karso, seperti anak yang kelelahan dan akhirnya menemukan tempat istirahat. Karso duduk di sana cukup lama. Kemudian dia berdiri, menaruh Bayu kembali ke kasur dengan hati-hati, dan pergi ke dapur. Dia mengambil jerigen minyak yang masih setengah penuh untuk memasak. Lalu dia pergi ke gubuk kecil di belakang rumahnya dan mengambil parang yang biasa dia pakai untuk membersihkan pematang sawah. Karso berjalan ke ujung desa selatan. Malam itu tidak ada bulan. Langit tertutup awan tebal dan satu-satunya cahaya hanya dari lampu jalan yang masih jauh dari sawah Pak Rudi. Karso berjalan di pematang dengan jerigen di satu tangan dan parang di tangan lain. Kakinya hafal jalan ini sekarang. Sawah itu terlihat seperti biasanya dari kejauhan. Cahaya redup yang aneh dari tanahnya. Air yang tidak bergerak. Udara yang lebih dingin. Karso berhenti di tepi pematang dan menuangkan minyak tanah. Dari jerigen ke tanah di pinggir sawah, lalu ke permukaan air di petak paling pinggir. Berjalan melingkar dan menuangkan terus. Tangannya tidak berhenti gemetar, tapi tidak berhenti bergerak. Jerigen itu habis sebelum melingkari setengah sawah. Karso mengambil korek dari sakunya. Api menyebar lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tanaman padi muda yang ada di bagian yang dia siram minyak langsung terbakar. Apinya merah jingga terang di tengah kegelapan. Panas langsung menyerang wajah Karso dan dia mundur beberapa langkah. Lalu api menyebar ke bagian yang tidak ada minyaknya. Itu yang tidak masuk akal. Api melompat melewati air, melewati bagian basah, seperti ada yang mendorongnya dari bawah. Dalam waktu yang terlalu singkat, seluruh petak tengah sudah terbakar dengan api yang warnanya mulai berubah, dari jingga ke sesuatu yang lebih gelap, hampir merah tua. Dan dari tengah api itu, dari titik yang paling terang, sekaligus paling gelap, Karso merasakan sesuatu bergerak ke arahnya. Bukan di tanah, bukan di udara. Lebih seperti bergerak melalui sesuatu yang tidak punya nama, menembus jarak tanpa melewati ruang di antaranya, dan tiba-tiba saja ada di dekat Karso, dengan cara yang membuat semua bulu di tubuhnya berdiri sekaligus. Karso berlari. Dia berlari meninggalkan sawah itu, meninggalkan parang yang jatuh dari tangannya, meninggalkan jerigen kosong, berlari di jalan gelap desa dengan napas yang sudah tidak teratur, dan kaki yang hampir tidak sanggup mengimbangi kecepatan yang diminta pikirannya. Dia tidak menoleh. Tidak sekalipun. Bukan karena dia tahu menoleh adalah kesalahan, tapi karena sesuatu di dalam tubuhnya yang lebih tua dari pikiran sadarnya, tahu bahwa melihat apa yang ada di belakangnya adalah hal yang tidak akan bisa dia pulih darinya. Dia sampai di depan rumahnya, mendorong pintu masuk, dan langsung ke kasur di sudut ruangan. Bayu masih di sana, masih bernapas, matanya terbuka, dan menatap Karso dengan tatapan yang lebih jernih dari beberapa hari terakhir, seperti sesuatu yang sedang mencengkeram anaknya itu untuk sesaat melonggarkan cengkeramannya. Karso berlutut di sisi kasur dan menggenggam tangan Bayu.
Tangan anaknya masih dingin, tapi Karso merasakan nadinya. Ada, lemah tapi ada. Karso menekan dahi anaknya ke dahinya sendiri dan memejamkan mata. Di luar rumah, tidak ada suara apapun. Desa itu sunyi seperti biasanya. Terlalu sunyi. Karso tidak tidur malam itu. Dia duduk di sisi kasur Bayu sampai subuh, menggenggam tangan anaknya, mendengarkan suara napasnya. Setiap kali suara napas itu berubah, lebih pelan atau lebih berat, Karso menahan napasnya sendiri sampai ritme Bayu kembali normal. Subuh itu Bayu membuka matanya dan menatap bapaknya. Tatapannya tidak sepenuhnya jernih, tapi tidak lagi kosong seperti kemarin. Bayu menggerakkan jarinya untuk menggenggam jari Karso balik. Gerakan kecil dan lemah, tapi nyata. Karso menangis tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir di wajahnya yang sudah terlalu lelah untuk mengeluarkan ekspresi apapun selain itu. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sampai tengah hari. Karso sedang di dapur ketika mendengar suara yang aneh dari ruangan Bayu. Bukan teriakan, bukan tangisan. Suara yang lebih mirip napas yang terhenti, seperti seseorang yang sedang menahan napas terlalu lama. Karso berlari ke ruangan itu. Bayu masih berbaring di kasur, tapi matanya terbuka lebar, menatap ke sudut atas ruangan, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dadanya tidak naik turun. Karso menjatuhkan dirinya ke lutut di sisi kasur dan memegang pipi Bayu. Kulitnya dingin, tangannya yang dia genggam sudah tidak memberikan tekanan balik. Nadi yang semalam masih ada di pergelangan tangan Bayu itu, sekarang tidak Karso temukan seberapapun keras dia menekan jarinya. Bayu meninggal siang itu, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada yang bisa dijelaskan. Dokter yang datang kemudian menulis gagal jantung mendadak, diagnosa yang tidak masuk akal untuk anak berusia 9 tahun yang kemarin masih bisa menggerakkan jarinya. Tapi tidak ada yang punya penjelasan lain. Hari-hari setelah kematian Bayu menjadi satu kabut panjang bagi Karso. Tetangga datang dan pergi membawa makanan. Ada yang membantu mengurus pemakaman. Ada yang duduk menemani malam hari. Karso menerima semuanya dengan tubuh yang bergerak secara otomatis. Sementara sesuatu yang lebih penting di dalam dirinya sudah tidak ada di tempat yang seharusnya. Dia tidak menangis di pemakaman Bayu, bukan karena kuat, tapi karena sesuatu di dalam dirinya sudah rusak dengan cara yang membuat air mata tidak lagi bisa menemukan jalannya. Pak Rudi datang ke pemakaman, berdiri di antara pelayat lain dengan wajah yang tepat, wajah orang berduka yang sopan. Dia menepuk bahu Karso sekali seperti yang dia lakukan berbulan-bulan lalu di teras rumah itu, dan Karso membiarkannya karena tubuhnya tidak punya energi untuk bereaksi. Tapi mata Karso mengikuti Pak Rudi sepanjang orang itu ada di area pemakaman. Dan Pak Rudi di satu titik menoleh dan bertatapan dengan Karso sebentar. Di wajah Pak Rudi, di balik ekspresi duka yang rapi itu, ada sesuatu lain, bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, hanya semacam pengakuan dingin bahwa ini memang sudah selalu menjadi bagian dari prosesnya. Malam setelah pemakaman, Karso duduk sendirian di rumahnya yang sekarang terasa terlalu besar untuk satu orang, di depan kasur kecil di sudut ruangan yang masih ada cekungan di bantalnya dari kepala Bayu. Di meja di depannya ada parang yang dia ambil kembali dari pinggir sawah tadi sore. Karso memandang parang itu lama, tangannya mengangkatnya, merasakannya di genggaman, lalu meletakkannya kembali. Bukan karena takut, tapi karena dia sadar bahwa membunuh Pak Rudi tidak akan menyelesaikan apapun. Pak Rudi bukan sumbernya. Pak Rudi hanya orang lain yang membuat perjanjian lebih dulu, dan sudah belajar caranya bertahan dalam perjanjian itu. Masalahnya ada di sawah itu. 2 malam setelah pemakaman Bayu, Karso kembali ke sawah di ujung desa selatan. Kali ini dia tidak membawa minyak tanah karena tidak ada lagi yang bisa dia beli. Dia datang dengan tangan kosong, hanya parang di pinggangnya, berdiri di tepi pematang dan menatap sawah yang setengahnya masih hangus dari pembakaran 2 malam lalu. Bagian yang terbakar sudah menghitam, tapi di bagian lain tanamannya masih hijau, seperti api tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Karso turun ke sawah.
Kakinya masuk ke air dingin itu lagi. Tapi kali ini dia tidak merasakan apa-apa, atau mungkin sudah tidak peduli. Dia berjalan ke tengah, ke titik di mana 2 musim lalu dia menjatuhkan cincin kawin istrinya, di mana sesuatu dari bawah lumpur menyentuh kakinya dan membuat perjanjian yang tidak pernah dia pahami sepenuhnya sebelum terlambat. Karso berdiri di tengah sawah itu. Kegelapan di sekelilingnya terasa bergerak, bukan angin, bukan air. Sesuatu yang ada di sana sejak malam pertama dia datang, yang sudah mengambil yang paling berharga darinya, bergerak di dalam kegelapan itu seperti binatang yang sedang mengitari sesuatu. Karso mengangkat parangnya. Bukan untuk menyerang karena tidak ada yang bisa diserang. Bukan sebagai gertakan karena dia sudah tidak punya tenaga untuk berpura-pura. Lebih seperti isyarat bahwa dia datang bukan untuk menyerah dan bukan untuk melanjutkan perjanjian itu. Bahwa ada bagian dari dirinya, bagian paling keras yang tersisa setelah segalanya diambil, yang tidak mau tunduk. Air di sekitar kakinya mulai bergerak. Karso tidak berlari kali ini. Keesokan paginya, seorang petani yang lewat menemukan Karso di tengah sawah. Dia tergeletak di lumpur dengan posisi seperti orang yang terjatuh dari ketinggian meski sawah itu rata. Wajahnya menghadap ke bawah, ke dalam lumpur. Parangnya masih di genggaman tangan kanannya. Yang membuat petani itu berlari, memanggil orang-orang desa bukan hanya kematian itu. Yang membuatnya berlari adalah kondisi tubuh Karso. Kulitnya berwarna seperti tubuh yang sudah beberapa hari meninggal. Badannya terasa ringan ketika orang-orang mengangkatnya, terlalu ringan untuk ukuran orang dewasa yang semalam masih hidup. Seperti sesuatu sudah menguras semua yang ada di dalam dari tubuh itu. Dokter yang datang mencatat waktu kematian yang tidak konsisten dengan kondisi jasadnya. Secara penampakan fisik, Karso sudah mati berhari-hari. Tapi orang-orang tahu dia masih hidup kemarin malam. Tidak ada yang punya penjelasan. Pak Rudi datang di antara kerumunan orang desa yang berkumpul di tepi sawah itu. Dia berdiri di pematang dengan tangan dimasukkan ke saku, menatap tubuh Karso yang sedang diangkat ke atas plastik biru. Wajahnya datar. Di jarinya, cincin perak dengan batu hitam di tengahnya menangkap sedikit cahaya pagi yang mulai masuk dari timur. Beberapa orang memandang ke arah Pak Rudi. Pak Rudi memandang balik dengan tenang, tidak ada yang bicara apapun. Seminggu kemudian, Pak Rudi membeli sawah di kecamatan sebelah. Harganya dibayar tunai. Musim tanam baru akan segera dimulai.